Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi ini part 2-nya setelah pulang dari cuti teman-teman. Nah, apa saja sih yang harus kita yang kita harus penuhi lagi syaratnya ketika pulang dari cuti, yaitu ini dia teman-teman, ikutin saya terus ya teman-teman. Nah, jadi kita itu reinduksi teman-teman. Buat yang sudah senior dan sudah pengalaman, skip aja video ini. Ini kita sharing-sharing buat teman-teman yang belum pernah ya. Oke sih. Oke guys, sebelum masuk itu kita dapat cermin dan ala-ala anu begitu apa nona-nona pakai boba, tapi kita bukan boba, kasihan, aduh sing ada doile. Oke guys, kita lanjut. Ini saya mau ke ruangan ruangan induksi, cuman ini kepagian sekali ya teman-teman, jadi betul-betul ruangannya kosong. Jadi saya sempat hidupkan semua AC, terus saya baring-baring karena semalaman itu saya nggak tidur teman-teman. Masih ada efek ini ya, ombak dari kapal itu masih ada efeknya, ombak lah di perjalanan kan, karena kebetulan pas pulang dari Sulawesi itu kencang sekali ombaknya teman-teman. Nah, ini kosong betul kan, AC-nya dua-duanya saya hidupkan teman-teman, dan saya tutup pintu sambil saya baring-baring, saya tunggu orang yang datang teman-teman. Tapi saya tidak tidur karena takutnya saya ketiduran dan terus tiba-tiba ramai. Dan ini dia teman-teman, kita sudah mulai induksinya. Oke, so see you, selamat menyimak. Karena kita punya 3 KPI ya, itu semuanya pasti punya KPI. Performa kita. Jadi loh, saya punya KPI ini, safety, productivity, efisiensi. Ini mau dia pekerjaan carpenter, kamu pekerjaan butler, kamu pekerjaan engineering, semuanya pasti punya hal yang harus saya capai gitu. Safety pasti. Insiden, jangan sampai ada kecelakaan. Dalam periode dunia saya 7 bulan kerja ini atau ada yang mau kerja, niatkan Bismillah, Bismillah tawakal dulu kan. Itu niat jangan sampai ada kecelakaan sampai nanti periode nanti gitu. Betul terus. Ada Pak, kita sekarang ya, seperti itu. Kita niatnya baik, jangan sampai ada insiden dalam periode tugas saya hari ini, niatnya seperti itu. Karena ketika kita sudah menjadi itu habit ya, kebiasaan kita kalau misalnya kita berdoa, kayak yang sudah kita pamanya sudah ada ya rule-nya ya, 6 pas itu. Pastikan selalu berdoa, itu bagus itu. Pastikan selalu berdoa, pastikan siap untuk bekerja, pastikan area kerja aman, ya kan? Pastikan alat peralatan aman. Pastikan orang-orang dalam prosedur, apa tindakannya ketika ada sesuatu yang tidak tepat. Itu kita banyak diapal, tapi dan jiwa kita kalau ingin selamat di dunia pertambangan. Kalau kita ngomongin orang yang melakukan katakanlah 5M, balas 11.000 itu tuh, 2,5 selamatan dia, selamatan itu semuanya tahu sebenarnya. Cuma ketika kita nggak mengingatkan, orang-orang kadang-kadang takut. Kalau saya ngomong biasanya teman-teman saya yang ada di tambang ya kan, itu kadang-kadang orang-orang itu saya ngomongnya apa aja ya. Jadi kadang-kadang orang-orang dulu tadi ya itu tahu bahwasanya hal tersebut nanti kalau tak lakukan pasti akan ada dampak bahaya. Contoh aja lah untuk beberapa hal. Ada salah satu operator HD yang mau buang air besar, ya kan, mendekati toilet. Dari toilet nih, kalau saya tak parkir agak jauh, saya jalannya nanti jauh. Itu penting sama dia. Tahu nih kalau dampaknya apa kalau dekat ini. Kalau misalnya aman aja, aman aja nggak masalah. Padahal dia sudah jarak 5 meter nih. Turun melakukan hajatnya, naik lagi mundur. Kok slip tambah maju ini konyol ini, tapi ada lah. Kok maju tuh nih, slip terus maju dulu. Dia nggak komunikasi sampai titik akhirnya komunikasi dengan saya betul. Padahal kalau Pak, apa bro? Adikku slip, ning tidak toilet bahasanya. Mau tidak toilet dulu ya, oke aman. Pikiran kita ya ambilnya di dekat toilet itu loh, dekatnya aja. Ini nggak dekat, ini nempel toilet ternyata. Oh, gandengan kalau toilet dulu ya.
kerusakan nggak ada. Itu hal yang ya takabur tadi itu tadi. Saya ngomongnya takabur apa? Merasa saya mampu mencari kakak. Minta tensi. Ini aktual ya yang tak sampaikan, ini aktual yang pernah saya alami. Mungkin kalau yang operator lama mungkin paham. Tapi saya habis nih. Kamu minta, Mas Jian, aku jalur cuti ya. Oh iya Pak, ini ngedak. Kau gak boleh mundur. Saya nggak mau turun nih. Kenapa capek? Saya merasa saya ahli kok. Stres gue nak banget dengan ngedak. Wes, hop. Apa sih ngomong? Dia apa namanya? Keren enggak hasil. Jelek. Ada sisa. Apa sih? Sepele enggak? Jeblok gitu maju itu. Pecah kocok spion. Itu simpel. Insiden mas. Ya kan? Jajal mampu Siti Yogo lah yo. Gelone ning budi. Cuman gogoro tensi tak lembah. Dampaknya yang tadinya dia mikirnya sama beda kesel, malah tambah kesel. Harus investigasi, harus nanti apa ikut voting di press, harus ikut safety lagi, rasanya pasang rambu-rambu, malah ternyata lebih capek daripada kita turun kita tensi dengan baik. Atau kalau enggak, lebih tidak capek lagi ambil di OCR. Medinya ketemunya. Jadi yang saya sampaikan, termasuk hal-hal yang sifatnya sepele, kayak masalah itu teman-teman kadang-kadang ya merasa gampang aja gitu, menggampangin lah ya, menggampangin suatu hal yang kecil. Sambil dikerjakan ya, tidak apa-apa, sambil ngobrol, sambil sharing, sambil apa. Ini di luar materi tapi sampai boleh kerjakan yang terkait masalah SI ini tadi semua. Jadi semacam seperti itu teman-teman. Update terakhir tadi sudah 488 insiden tadi malam. Ya, ini juga ada insiden lagi. Terus terkait apa namanya? Ya saya lebih cenderung mengingatkan teman-teman aja ketika bekerja di lapangan ini prosedur yang ada. Ya, itu prosedur yang ada. Kalau memang tidak itu minimal sampaikan kepada atasan yang bertanggung jawab di isinya setempat. Jadi nanti ketika ada apa-apa, ada orang yang megang dulu gitu loh. Ini kita jadi seperti itu. Mungkin dari saya saja. Ada yang mau ditambahkan? Tanyakan dulu, ada nggak? Ya nanti biar Pak Operasi yang isi ya. Biar perusahaannya ada kebiasaan lagi. Saya yang sengaja dia ke sini, itu kebetulan nggak ada. Operation. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Pastikan keselamatannya kita bertindak satu hal itu harus dengan hati-hati. Kalau kita berpikir, nah ini masih ada event-event untuk teman-teman yang di Pama ya. Teman-teman yang di Pama Bayar, khususnya operator masih ada event hotel ya kan. Kalau bisa katakanlah teman-teman punya kesempatan, jangan disia-siakan. Bapak nanti kalau saya ke hotel nanti banyak yang bisa Pak, biarkan. Pasti itu banyak yang terjadi. Nanti dibully Pak saya Pak. Woi, luar biasa melotel. Itu bukan dia, orang yang tidak apa mencoba temennya itu malah belum mampu. Jangan sampai kita mengerti. Oke ya, teman-teman ya, biar selanjutnya di banyak kan? Absennya udah ya teman-teman ya? Absennya apa? Airnya apa? Segar. Passwordnya segar. Udah ya, ini sudah semua. Kalau sudah dikumpulkan, foto dulu. Ini bukti Pak, Pama Perdata Nusantara ya kan?
Mama perdata Nusantara ini nggak ada bukti, nggak kerja gitu. Mungkin biasa itu aja, kurang lebih saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh Dr. Kicok nanti. Mungkin besok banyak penyampaian terkait masalah kesehatan, keselamatan dan yang lainnya ya kan. Nah, dulu kok ada. Ngedornya gimana? Ya, seperti itu ya. Selamat bekerja kembali. Mudah-mudahan teman-teman tetap selalu selamat sampai nanti. Ya, nggak selamanya, kalau kita ngomong selamanya kan nanti kita kabur juga kan. Cukup kita definisi nanti berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Baik, lanjut health ya, bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat datang kembali ke site. Ya. Apa yang menjadi dambaan kita, tolong dilakukan dengan benar. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar, gitu ya. Betul. Dambaan itu kan Anda mau terus kerja dengan baik, impian nyekolahin anak, mungkin lagi nyicil rumah, lagi beli mobil barangkali itu kan, naik status dari motor. Nah, jadi itu semua harus bisa diwujudkan dengan cara bekerja yang baik. Kalau nggak bekerja yang baik, nggak selesai itu. Ya, karena kemarin ada kasus nabrak itu ya, Nanggul ya. Ya. Itu nggak tahu tuh mau mati atau kagak kan? Kaki malam ada juga lagi. Tapi itu kayaknya karena belakang ini spionnya ya. Ya. Spionnya ada. Nah itu ya. Kalau untuk insiden Pak, ya alhamdulillah sih selama bulan Ramadan ini tidak ada yang krusial. Wajar-wajar aja lah, dalam artian dalam wajar aja. Tapi di tempat lain Pak, dan di tempat kita juga ini off the job-nya ini luar biasa ya. Off the job. Terakhir ABKL kasusnya sampai meninggal. Ya orang baru masuk ya. Menang itu lagi ya, sama yang anaknya namanya Pama Persada. Iya itu dia. Meninggal Pak. Wah itu siapa tuh? Itu juara baru aja sebagainya. Jadi dia yang namanya insiden, kecelakaan, tidak milih siapa-siapa. Tapi dia pasti milih sesuatu yang memang agak-agak nyempil-nyempil bahaya ya. Nah kalau untuk yang terbaru itu kemarin di Baya ada kasus tabrakan di Separu itu jam 11, ada sekitar 3 hari yang lalu kejadiannya itu ya. Nah ini memang kita ada SPR 1 ya, itu lagi pulang habis buka puasa kan. 11 naik motor, ketemu sama mobil yang mereka gila, muter balik, nggak ada, ini nggak bisa, ini kakinya harus dioperasi. Kemarin sudah selesai operasi, ya kita doakan supaya cepat. Jadi apa kejadiannya? Kakinya patah yang sebelah kiri Pak, yang di tulang bagian distal itu bagian bawah dari tulang paha. Ya tangannya juga kayaknya tuh ada yang dislok juga. Di rumah sakit AWS, ya masih dalam pemulihan. Mudah-mudahan sehat. Nah ya kalau yang kemarin-kemarin kan sudah tahu ya dari fit service orang masih temporer aktif ya, menunggu detik. Kemudian juga dari SAE yang kemarin lagi pertama tangannya patah juga. Jadi ini berbahaya ya, tidak ada kejadian di luar itu yang optimal. Kenapa bisa jadi kitanya bagus, orang lainnya yang nggak bagus ya kita kena juga ya. Apalagi di bulan puasa kalau saya perhatikan ya, ada 3 titik rawan kalau di luar. Pertama pas lagi mau berbuka, orang tuh seliweran mau cari takjil. Ya, sekarang ada istilah war takjil ya. War takjil, nyari sampai yang nonis juga beli takjil gitu ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin ikut memeriahkan Ramadan. Nah itu bahayanya apa? Orang kan udah nggak mikir. Saya mau cari apa yang saya senengi. Mau motor, nggak ada pikir, nggak pakai L, segala macam. Seliweran udah kayak lalat. Nah itu hati-hati. Di situ titik-titik rawan. Terus yang kedua orang mau berangkat malam, sama pas pulang gitu. Nah sama-sama itu dulu ada orang keluar ya, mau hubungan sekalian itu biasa pada ngebut-ngebut. Hati-hati teman-teman yang mungkin yang di luar, jangan lupa kondisi Anda harus diperhatikan dengan baik ya, keselamatan itu nomor 1 ya. Ya lebih baik terlambat lah daripada Anda buru-buru malah terlambat selamanya gitu kan. Belum terlambat, ya. Nah terus dari penyakit nih yang lagi ngetren sekarang ini ada beberapa karyawan kita ya, 2 orang
terduga penyakit demam berdarah. Ya, terduga penyakit demam berdarah. Di BES. Ini kita sudah berkali-kali mengingatkan bagian DS ya untuk memperbaiki, merubah apa namanya lingkungan. Kalau saya suka inspeksi, malah justru ini terima kasih ya buat teman-teman yang operator blok A, B, C, D, E, F itu bagus ya, kok bisa rapi ya? Luar biasa, benar saya sering keliling itu. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang JS blok MNO itu kenapa belakangnya itu banyak itu barang ya? Bener ya? Saya pernah nemuin ada yang melihara madu lancang, tawon, lebah. Itu sebenarnya nggak boleh, jujur aja ya. Kalau ada mau melihara ikan juga, sekarang lagi ngetren nih, bikin pola di mes ya. Saya nggak masalah, kalau saya sih aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Malah saya apresiasi sama teman-teman yang di blok C, BC itu ada yang cakep itu. Saya pengen bikin. Itu kalau kita lewat itu ya senang kita duduk di situ melihat ikannya. Kolamnya itu luar biasa itu. Arsitek bukan, tapi kok bisa bagus gitu. Seninya ada. Bagi saya oke itu. Malah apa? Jadi memperindah suasana mes kan, ada hiburan. Tapi kalau dijaga ya teman-teman sekalian. Ya saya nggak tahu apa ikannya masih suka makan gede-gede atau suka makan yang lain gitu kan. Karena apa kok banyak nyamuknya gitu kan. Nah yang jelas ada beberapa kolam yang harus mungkin direstore, diperbaiki. Nah itu adanya di daerah CS4 sama CS5. Nah itu nanti kita minta tolong sama ini, sudah kita ingatkan itu sama GS. Kemarin juga pas lagi kita inspeksi itu udah diberesin, ada ular juga. Jadi di tumpukan-tumpukan kayu-kayu itu banyak tuh ya di belakang mes itu. Kalau di ABCD nggak ada, saya nggak lihat tumpukan-tumpukan. Tapi kalau yang di JS, mulai dari JS 3 sampai ke belakang RSM sana, OTD ada 3 di OTD. Nah itu bisa saya aja kemarin langsung jeblos itu. Karena apa di belakang RSM itu ternyata ada kayak semacam rawa. Nggak ada yang tahu itu. Kalau misalkan itu rawa, begitu diinjak kampus, lalu lumayan. Nah itu kan bisa jadi tempat penyebutan nyamuk. Jadi gitu. Ya, bukannya horor ya, bukan, karena memang nyamuk itu ya sama kayak kita ada tinggal yang bagus ya. Nah sedikit mengenai demam berdarah, ada 2 hal yang nanti Anda perhatikan. Yang pertama, kebersihan lingkungan di luar maupun yang di dalam mes. Nggak boleh ada pakaian ya. Karena nyamuknya selalu di sini sudah pada saat pas lagi Anda lagi mau masuk malam kan tidur tuh, nanti gigitin tuh jam sekitar jam 7. Nah, itu ya, jadi dijaga dulu supaya tidak ada gangguan pakaian di kamar-kamar gitu ya. Apa mungkin yang agak-agak berantakan tidak bisa. Kemudian lingkungan depan nanti saya minta ke BPS. Nah nanti nih karena sudah ada kasusnya, 1 Mas Baratul dari SPM 4 sama 1 lagi Mas Jarno SPM 4 juga, cuman beda ini unit divisinya Green Blasting. Nah yang paling parah itu Mas Jarno. Yang paling parah itu Mas Jarno. Trombositnya turun sampai 32.000. Untungnya tidak kritis ya, masih bagus. Karena orang tambang mungkin kuat fisik ya. Alhamdulillah, karena kemarin untuk keluhan memang nggak spesifik ke demam berdarah, tidak ada bintik-bintik mas. Cuman meriang badannya, lemas sama pegel. Udah, pas lagi saya rujuk itu diperiksa di rumah sakit, ternyata trombositnya udah 30-an. Terakhir tuh sebelum ditransfusi ya, itu 30.000. Ya, nggak ada keluhan juga. TV kan kotor, nah itu bahaya sebenarnya. Jadi kalau demam berdarah, kalau ada penurunan trombosit tanpa diikuti dengan keluhan, itu malah lebih berbahaya. Karena bisa terjadi langsung orangnya shock. Nah yang paling bahaya di demam berdarah itu adalah DSS, dengue shock syndrome. Akibat apa? Akibat darahnya itu bocor keluar dari tubuh. Kok bisa? Ya karena toksinnya itu tadi. Di luar 40 tahun dengan deviasi EKG. Deviasi EKG. Nah ditambah nih yang terbaru ini, untuk kita kalau hipertensi.
Jadi karyawannya masih muda nih. Kalau di sini kan banyak tuh yang hipertensi. Nanti minta tuh dengan hasil treatment. Karena apa kok masih muda bisa hipertensi, juga takut jantungnya mungkin. Nah kita minta nanti pemeriksaan EKG-nya didampingi oleh dokter. Nggak boleh dilepasnya di BTFJ itu didampingin sama dokter itunya. Jadi pas lagi dia dilakukan nggak diperiksa dengan benar itunya kan, ternyata kondisinya nggak cukup mumpuni untuk treadmill. Dia lakuin lah treadmill, baru 10 menit jalan gitu aja udah langsung serangan jantung. Jadi sebenarnya treadmill itu tidak membahayakan, tidak ada sama sekali, asalkan dipersiapkan. Ya, persiapan dalam artian ini tensinya, kondisi pasiennya itu ya yang mau diperiksa treadmill, nah itu harus bisa dipersiapkan dulu. Kalau misalkan memang nggak siap, nggak boleh dilakukan dulu, karena itu nanti akan ada perubahan ketinggian, jadi muncul kayak nanjak gitu ya, kemudian nanti dipercepat langkahnya. Kalau itu dia nggak siap, dia bisa terjadi. Ini kalau kayak di PSD. Nah, semenjak ada kasus seperti itu, maka HO minta setiap ada pelaksanaan treadmill harus didampingi sama dokter jantung. Nah, kita juga minta. Nanti pas pelaksanaan ada dokter jantung. Kalau nggak bisa dokter jantung ya dokter penanggung jawabnya yang di lapangan lah harus dampingi. Pasti gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus nanti persiapkan nih, karena kita PR-nya medical check up kita ini kan cukup jelek juga ya. Kalau dihitung dari KKR, saya sebelum nanti jadi ini KKR dulu, KKR itu kondisi kesehatan risiko. Ada sistem terbaru WHO untuk memantau kesehatan karyawannya dengan memberikan scoring. Nah, scoring itu nanti dilihat dari banyaknya deviasi yang ada di medical check up masing-masing karyawan. Yang paling ringan berapa? 1-2 bintang. Tapi kalau sudah di atas itu masuk sedang dan berat. Nah, coba dicek email Anda semua, ada nggak yang dikirimin sama aku? Kalau ada, langsung ke klinik, bawa yang diminta sama emailnya. Pesannya di email apa? Biasanya itu karena KKR-nya kurang bagus. KKR-nya itu sedang sama berat. Dan jangan bingung kalau misalnya nanti ada tulisannya 2028, ada ya 2028 ada, itu salah ketik, itu 2023 yang diminta untuk follow itu 2023. Nanti tolong siapin aja hasil medical check up-nya ya, yang diminta bawa ke kita. Nanti kita stempel ulang ya, di follow ulang. Kemudian nanti Anda uploadkan, kirim lagi ke alamat email yang mengirim. Nah, nanti datanya kita masukkan juga ke ini. Jadi sekarang sudah ada sistem digitalisasi terbaru. Semua karyawan datanya sudah harus masuk ke kita. Nah, tambah lagi nih informasi yang ada Mas Adi, itu untuk yang karyawan Sapon, karena ada yang nggak digabung sama Pama ya. Nah, saya minta nanti semua vendor-vendor itu bisa menyimpan dengan baik hasil medical check up. Ya, karena apa? Semua data karyawan yang ada di sini harus masuk ke kita. Kemarin itu ada kan yang ikut 2.200-an ya. Itu ada beberapa yang nggak bisa diregister sama kita karena pada saat masukkan mengupload data ternyata karyawan ini mendaftar saat medical check up pakai nomor register yang berbeda dengan sama. Nah, nanti teman-teman yang mungkin nanti ikut medical check up bareng di PAMA 2024, tolong pasang dari saat register medical check up pakai absen yang ada di PAMA, yang ada tulisannya BA, dipakai BA. Jangan pakai nomor yang apa itu, karena nanti nggak bisa kita upload. Dari 2.200 yang bisa masuk kemarin cuma 1.200, sisanya yang 1.000 nggak bisa masuk. Setelah diperbaiki nomornya baru bisa. Ya, sekarang sudah masuk upload semua. Nah, untuk yang tidak masuk ke medical check up apa, nah itu nanti diminta datanya ya dari Umala, Tita ya. Kalau saya aku dulu sih. Hah? Sudah di nanti besok tuh. Untuk yang baru, termasuk yang baru masuk, karyawan-karyawan baru itu juga diminta tuh nanti datanya untuk diuploadkan. Ya.
Aku tak, kamu tuh biasa ke situ deh. Siap. Nanti kalau soal nanti saya pandu. Teman-teman kan ya, jangan lupa soalnya tadi dikerjakan ya di K3. Tadi kan ada itu. Khususnya yang punya kiper ya, DRD, terus DDT dikerjakan biar nanti bisa keluar kasih. Siap ya. Jadi itu ya Mas tadi minta tolong nanti. Mari Bro, mari semuanya. Mari. Makasih Bro. Salam. Nah, jadi rekan-rekan sekarang rekan-rekan yang sistem yang sekarang ini memang banyak yang baru. Gak usah dibikin pusing. Biasa aja. Cuman yang jadi masalah sekarang ini memang standarnya menjadi standar yang lebih mengerucut gitu ya. Lebih tinggi standarnya. Jembayan juga mintanya seperti itu. Jadi tolong kalau misalkan memang harus di follow up, harus sampai ke yang paling normal kalau bisa. Ya karena apa ya? Itu tadi di DPJ sama dia saya pernah tanda tangan 200 lebih dikit, direject sama dia. Kalau bisa di bawah standar. Oke, ada pertanyaan barangkali? Cepat juga ya. Jelas ya Pak ya, yang mengenai ini ya. Jadi setiap annual 1 tahun sekali kita medical check up, aman lah itu nanti dipersiapkan supaya rapotnya bagus. Nah yang pusing paling setiap 2 tahun sekali kan, simpan aman aja itu juga tetap sama. Yang penting dan tolong disayangi telinga Anda. Jangan mentang-mentang bisa beli yang Apple di airport. Tuh, kan keren tuh. Itu mahal-mahal, buang aja ke tong sampah lah atau nggak usah dibeli. Karena nggak usah telinga Mas. Beneran. Jadi Anda berisiko menjadi tuli atau paling enggak jadi vertigo. Jujur. Anda kan lupa tuh sambil tiduran istirahat lebih dari 1 jam ya. Itu merusak telinga dalam Anda. Vestibularisnya rusak, nanti cenderung bisa timbul vertigo. Nah kemarin itu ada satu karyawan itu setelah diperiksa ke satu dokter saraf ternyata dia punya BPVV. BPVV itu apa? Benign paroxysmal position vertigo. Jadi kalau dia noleh begini balik lagi pusing. Kalau mana pusing. Atau mungkin dia dari tidur bangun tiba-tiba pusing lagi tuh. Nah kalau di bawah hati gimana? Manuver disposal buang gitu ya. Terus dia melihat ke belakang pusing itu bau. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditemukan seperti itu, kalau epilepsi kejam. Kan di medical check up kita nggak ada pendeteksian epilepsi kan, nggak ada. Karena epilepsi itu bisa ketahuannya kalau diperiksa EKG kelistrikan. Nah cara yang paling gampang ya EKG untuk melihat seseorang itu berbahaya untuk ke arah epilepsi, sering lupa. Ada yang sering lupa nggak sih? Tiba-tiba lupa. Hati-hati itu, karena epilepsi itu didahului dengan kosong pikirannya. Nah, lagi bawa kendaraan tiba-tiba kayak orang bengong, tiba-tiba di kantor. Itu hati-hati. Itu arah itu epilepsi awal, belum jam belum, tapi sudah ada delay listrik ya. Caranya gimana? Jangan stres. Makanya tuh aku fokus ke kejiwaan. Karena kan mungkin banyak yang stres ini. Stresnya juga. Nah ini ya. Bukan gak jelas-jelas juga ya pacaran, mungkin apa gitu kan. Kita tahu ya. Stres. Bojone wong dicintai gitu kan. Nah akhirnya nggak ada selesai-selesainya ya stres. Ya kayak gitu harus dihindari. Baik, ya barangkali itu yang saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ke diri kita ya, tanya-tanya. Dan tolong di ini lah, jadi dimaklumin lah kalau untuk follow up-nya ya, karena memang banyak yang saya udah 3 kali nggak lulus gimana gitu. Banyak nih teman-teman itu. Ya mau gimana lagi? Kalau misalnya belum selesai, saya nggak boleh tanda tangan Pak. Kalau tanda tangan saya yang konyol lagi. Jadi dianggap dokter yang tidak dianggap temenan ya. Oh, dulu sih lagi nanti saya ada main kan? Nggak ada.
ketahuan habis tuh. Ya, jadi teman-teman itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita sehat selalu dan selamat selalu Amin. melakukan pekerjaan, dan jangan lupa bahagia dan bersyukur supaya anda semua terhindar dari stres ya, apapun jangan dibikin-bikin lagi tuh hal-hal yang apa misalnya di luar kemampuan kita atau apa, supaya anda bisa lebih tenang bekerja ya. Amin. Ya, lebih dekat lagi dengan Tuhan ya, supaya kita bisa lebih mudah bekerja. Ya, barangkali itu terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nah, itu yang absennya juga. Presensinya seger. Sudah dikerjakan yang 50. Kerjakan aja, kerjakan yang 50. Yang diklik dari tanda panah di absen. Sampingnya itu ada tanda bawah. Kiri induksi. Nah itu saya nggak bisa bocorin, tapi kalau yang bocoran satu pamalis boleh. Mau ngerjain itu dulu. Nah itu udah selesai. Udah selesai udah. Jadi kalau yang pamalis sama apanya bisa saya bocorin, sama DPR sama DDT. Kalau yang iris, biotek, ya terserah anda lah ngerjainnya kapan, terserah. Yang penting anda dalam saat ini ngerjain salah satu yang tadi. Kalau nggak praktik apa? Ini pamalis. Iya. Pamalis. Itu kalau udah selesai nanti ke pamalis satu aja ngerjain. Itu karena kan di yang sudah tahun lalu ngerjain lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lama setelah induksi datanglah penjemput saya, Bapak GL saya yang ganteng ini. Oh ya, buat yang lihat ini dan ada yang kenal dengan GL saya, jangan lupa sapa-sapanya ya buat GL saya. GL kupu-kupunya kami nih, yang dikenal tuh GL kupu-kupu. Oke guys, saya lanjut pulang dulu untuk istirahat karena semalaman tuh nggak ada tidur, mungkin masih kecapean dari kampung ya kan. Oke teman-teman, ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai juga induksinya ini. Aduh, akhirnya saya bisa istirahat. Semalaman gak ada tidur deh. Papang gini sepanjang jalan. Memang gil kita yang satu itu lucu ya. Aduh. Katanya jam-jam segini tuh jam-jam halu katanya. Biasa kita menghalu, pegang setir katanya, kata pegang donat. Kadang suka lupa. Masuk malam kah? Ya, besok masuk malam. Off atau standby? Ya. Oh. Ya, sekarang. Alhamdulillah waktu kita istirahat. Panas sekali, Cok.